Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sebagaimana kita seorang muslim. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat 5 waktu. Dan juga salat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyah." Bahwa segala amal itu, segala perbuatan itu harus disertai dengan niat. Sebenarnya ini kajinya sudah kaji berapa puluh kali diulang-ulang oleh guru-guru kita. Namun kita ulang lagi untuk mengingatkan diri kita. Innamal a'malu binniyah. Segala pekerjaan itu harus disertai dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwa apa yang kita niatkan itulah yang akan kita dapatkan. Misalnya kita sholat untuk mendapatkan misal kita sholat untuk mendapatkan Jumat barokah misalnya. Ya, kita mendapatkan Jumat barokah, namun kita tidak mendapatkan sholatnya. Kita sholat untuk mendapatkan pekerjaan misalnya. Kita sholat untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, kita mendapatkan pekerjaan, namun kita tidak mendapatkan pahala sholatnya. Kita sholat untuk mendapatkan pujian dari para manusia. Biar dikatakan alim misalnya, biar dikatakan orang soleh, biar dikatakan ustadz, biar dikatakan bermacam-macam. Nah, itu yang kita dapatkan. Tapi kita tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari awal itu, maka hadis arba'in, kalau Bapak Ibu punya hadis arba'in di rumah, pasti yang pertama yang disusun oleh Imam An-Nawawi itu yang pertama itu masalah niat. Itu bukan kenapa-napa, bahwa garis pertama, pintu pertama dalam segala perbuatan itu adalah niat. Maka kalau Bapak Ibu punya kitab Arba'in An-Nawawi ya, kitab 40 hadis dari Imam An-Nawawi, sebenarnya lebih, tapi ada sekitar 43 atau 42 hadis itu. Tapi Imam An-Nawawi itu mencukupkan 40 hadis. Hadis yang pertama itu yang dia bahas itu adalah Arba'in An-Nawawi itu adalah masalah niat. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu yang pertama kali dibahas oleh Imam An-Nawawi. Sebab apa sebenarnya itu hikmahnya? Sebab pentingnya lah kita menanamkan niat itu. Biar kita sholat itu tidak sia-sia, kita beramal itu tidak sia-sia. Itulah pentingnya kita berniat. Kita sholat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sudah masuk di tanggal 4 Rajab ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bulan yang dihormati, yang diagungkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, seketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah itu menciptakan 12 bulan. Menciptakan 12 bulan.
Minha arba'atul hurum, dan di antaranya itu ada 4 bulan yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati maksudnya adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Ada 3 bulan yang berurutan dari hadisnya Rasulullah SAW. Ada 3 bulan yang berurutan, 1 terpisah. Apa dia bulan yang berurutan itu, Pak? Ada Zulqa'dah, ada Zulhijjah, ada Muharram. Itulah yang berurutan. Dan ada 1 yang terpisah. Apa itu? Bulan Rajab. Bulan Rajab. Inilah bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat kebaikan di 4 bulan ini, Allah lipat gandakan kebaikan kita. Ya. Makanya para ulama mengatakan ada hadis Rasulullah SAW, hadis yang mengatakan bahwa kita disunnahkan untuk berpuasa di bulan Rajab. Dalilnya bahwa Rasulullah itu senang berpuasa di bulan-bulan hurum. Maka beliau itu sering ada hadisnya mengatakan para sahabat itu mengira bahwa Rasulullah itu sedang berpuasa, padahal beliau tidak berpuasa. Dan juga ada suatu kala beliau itu dikira oleh sahabat sedang tidak berpuasa, padahal beliau berpuasa. Maknanya bahwa Rasulullah SAW itu berpuasa di bulan hurum. Maka kita disunnahkan untuk berpuasa di bulan-bulan hurum. Tidak hanya bulan-bulan hurum, namun di bulan-bulan lainnya. Namun kita mendapatkan spesial pahala ketika kita berbuat baik di bulan hurum, kita mendapatkan pahala 2 kali lipat. Kalau kita bersedekah, kita mendapatkan pahala sedekah 2 kali lipat. Kita berpuasa mendapatkan pahala puasa 2 kali lipat, dan amal-amal kebaikan lainnya. Namun sebaliknya, ketika kita berbuat dosa, maka Allah melipat gandakan dosa tersebut di bulan-bulan haram ini. Kalau kita berjudi misal berjudi, di bulan biasa itu mendapatkan 1 dosa, namun di bulan haram ini Allah lipatkan dosanya 2 kali lipat. Ya. Kita berbuat maksiat di bulan biasa itu dosanya 1 kali lipat. Namun ketika di bulan haram ini kita berbuat dosa, Allah lipat gandakan 2 kali lipat dosanya. Begitulah kemuliaan dari bulan-bulan hurum. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah, ini sudah kami ceritakan waktu kami khutbah Jumat, bahwa ada salah satu sifat yang terpuji yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Apa dia sifatnya? Sifat ithar. Apa itu ithar? Ithar itu adalah mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Itu salah satu sifat mulia yang diajarkan Rasulullah SAW. Ada suatu kisah Abu Musa al-Ash'ari, sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Abu Musa al-Ash'ari ini adalah salah satu sahabat dari baginda Rasulullah SAW, yang dimana nantinya keturunan dari Abu Musa al-Ash'ari ini adalah menjadi keturunan yang kita pegang akidahnya sampai saat ini. Yang kita pegang akidahnya sampai saat ini. Siapa dia? Asy'ariyah. Itulah yang kita pegang. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah keturunan beliau lah yang kita pegang akidahnya. Apa kata Abu Musa al-Ash'ari ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut? Beliau mengatakan kepada anaknya seperti ini, "Wahai anakku, masih ingatkah engkau kisah sepenggal roti?" Kata Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian si anaknya ini mendekatkan telinganya karena dia sudah mendengar agak samar-samar. Kata Abu Musa al-Ash'ari, ada suatu kisah, suatu saat seorang pemuda yang taatnya luar biasa. Kata Abu Musa, 70 tahun beribadah kepada Allah itu non-stop. Beribadah non-stop 70 tahun. Bayangkan Pak, kita mungkin baru beribadah sekitar, paling keras kita itu beribadah 40 tahun atau 50 tahun lah paling keras. Ya, di umur ke-10 tahun beribadah, 10 tahun sudah mulai aktif beribadah, tidak pernah tinggal sampai kita 60 tahun. Itu sudah paling keras itu.
Ada mungkin di antara kita itu baru mengenal sholat itu umur 20 tahun, baru mengenal di umur 13 tahun, 14 tahun. Nah, itu tidak pernah tinggal. Nah, pemuda ini kata Abu Musa al-Asy'ari 70 tahun tidak pernah ketinggalan sholat, tidak pernah ketinggalan ibadahnya. Kemudian pernah suatu hari dia digelincirkan oleh syaitan. Digelincirkan oleh syaitan, dipengaruhi oleh seorang wanita yang cantik, yang paras rupawan. Dipengaruhi oleh wanita tersebut, maka pergilah pemuda ini dengan wanita tersebut selama 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam dikerjakannya semua segala maksiat. Baik ia berzina, berjudi, minum khamar dan lain sebagainya. 7 hari 7 malam. Itu saja yang dikerjakannya. Kemudian setelah 7 hari 7 malam ini tersadar pemuda ini. Sadar dia dengan perbuatannya, dia beristighfar terus, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di perjalanan menuju pulang itu aja kerjaannya. Astagfirullah, 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 astagfirullah katanya. Dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada malam itu hujannya deras sekali. Kata Abu Musa al-Asy'ari. Hujannya deras sehingga dia mencari tempat berteduh. Dicarinya tempat berteduh, ternyata di tempat berteduh ada 12 orang pengemis. Di tempat perteduhan itu ada 12 orang pengemis ternyata. Dia tidak tahu dia bergabung di situ karena dia mengira di situ ramai tempat berteduh, dia berteduh di situ. Ternyata di 12 orang ini ada salah satu orang dermawan itu rutin mengirimkan roti kepada mereka, ke 12 orang ini. Rutin dikirimkan roti. Sepotong-sepotong dikirim ke 12 orang ini. Tiba-tiba datanglah antara roti 12 potongan. Ternyata dapatlah salah satu seorang pemuda di bagiannya. Dapat dia sepotong roti. Ya. Karena tentu kalau dia sudah dapat, ada salah satu orang yang tidak dapat kebagian. Karena mereka di situ sudah berjumlah 13 orang. Si pemuda tadi mendapatkan bagian adalah salah satu seorang yang orangnya kurus krempeng, kelaparan. Ya. Kemudian apa kata pemuda ini? Karena dia merasa iba, kasihan, dia berikanlah bagiannya tadi kepada si pemuda tadi. Berikanlah si pemuda sepotong roti ke si pengemis yang satunya tadi, diberikannya. Kemudian keesokan harinya meninggal pemuda tersebut. Meninggal dunia. Datang malaikat memeriksa segala amal kebaikannya. Diperiksa amal kebaikan yang 70 tahun beribadah itu ternyata sudah habis. Sudah habis 70 tahun amal ibadahnya yang dilakukan itu. Karena sebab apa? Sebab dihapuskan dosa-dosanya yang 7 hari tersebut. Ibaratnya kalau kita sekarang itu patah mengatakan rusak susuh sebelanga akibat nila setitik. Seperti itu. Rusak segala amal ibadahnya 70 tahun akibat perbuatan dosanya 7 hari. Hapus semuanya, hilang. Namun ketika malaikat memeriksa di akhir buku catatannya, ada satu kebaikan yang kecil sekali. Apa dia? Di penghujung hayatnya itu dia memberikan sepotong roti kepada orang lain. Dia memberikan sepotong roti kepada orang lain. Karena keikhlasannya Allah besarkan pahalanya. Itulah yang membuat si pemuda tadi Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akibat sepotong roti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya hikmah yang dapat kita ambil? Yang pertama adalah jangan pernah kita menyepelekan dosa. Jangan pernah kita menyepelekan dosa. Cuma sekali kok, misalnya kan seperti itu. Cuma sekali kok. Saya mau main judi aja lah sebentar. Coba-coba rasanya gimana. Jangan coba-coba kalau ke dosa. Jangan pernah kita mencoba-cobanya.
Mungkin satu kali dosa yang kita gunakan itu bisa menghapuskan dosa kita selama 1 tahun. Atau bahkan 10 tahun. Bisa saja. Jangan pernah kita mencoba-coba untuk masuk ke dalam dosa. 7 hari perbuatan dosa yang dilakukan pemuda tersebut menghapuskan 70 tahun amal ibadahnya. Yang kemudian yang kedua adalah jangan pernah menganggap remeh kebaikan. Jangan pernah kita menganggap remeh kebaikan, walaupun hanya sepotong roti. Terkadang kan kita remeh, Pak. Terkadang kita melihat orang memberikan uang 2.000 kepada anak yatim misalnya. Diberikan, ada seseorang memberikan uang kepada anak yatim, dia anggap sepele, cuma 2.000 misalnya. Cuma 2.000 aja kok. Jangan kita anggap sepele. Mungkin di sisi kita manusia itu kecil, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu besar. Bayangkan Pak, sepotong roti. Kalau mungkin kita hargai surga itu dan sepotong roti itu tidak mungkin itu. Sepotong roti untuk membeli surga tidak mungkin. Surga yang luasnya langit dan bumi itu dibeli dengan sepotong roti, mungkin tidak? Tidak mungkin. Itu tidak mungkin kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sepotong roti, Pak. Gimana kalau nasi 1 bungkus? Gimana kalau nasi 2 bungkus? Gimana kalau nasi 3 bungkus diberikan kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang menuntut ilmu? Bagaimana itu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana itu cintanya Allah kepada orang tersebut itu? Begitu, Pak. Maka di bulan haram ini kita perbanyak amalan-amalan seperti itu. Kita perbanyak amalan-amalan bersedekah. Terkadang kita miris, Pak. Mirisnya seperti apa? Kita rajin ke masjid, namun tetangga kita tidak pedulikan. Kita rajin ke masjid, rajin sholat, rajin ibadah, rajin puasa, rajin berzikir, ya. Namun tetangga kita tidak tahu bahwa tetangga kita kelaparan. Kita tidak tahu bahwa tetangga kita ternyata kelaparan. Kita asik berzikir di rumah, la ilaha illallah, la ilaha illallah misalnya. Namun kita tidak tahu bahwa tetangga kita kelaparan. Memang seperti itu, Pak. Bagaimana kalau orang seperti itu? Baju kita cantik-cantik, makanan kita enak-enak, namun membagi kepada tetangga kita tidak mau. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu tidak melihat, tidak tahu bahwa orang-orang pendusta dalam agama itu, pendusta, pembohong. Fadzalika alladzi yad'u'ul yatim. Mereka senang, suka mereka menghardi anak yatim. Menghardi anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kalau ada anak yatim, kalau ada orang miskin, dia tidak mau memberikan makanan. Ya. Ada orang miskin di tengahnya, namun dia tidak memberikan makanan. Tidak memberikan makanan, tidak mau. Dia memikirkan dirinya sendiri. Ya. Padahal kita dalam Islam itu diajarkan Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya. Sampai-sampai Rasul itu mengatakan kalau kita memasak suatu kuah itu, sup, berikanlah walaupun kuahnya saja. Berikanlah walaupun kuahnya saja. Itu sebagai tanda kita memuliakan tamu kita. Ya. Begitu. Yang terakhir adalah hikmah yang kita dapatkan adalah ithar ini adalah mendahulukan kepentingan kita dan kepentingan orang lain. Banyak sekarang kita lihat kasusnya, Pak. Ada misalnya pemadam kebakaran atau ambulans segala macamnya, ingin lewat di tepi jalan, namun kita bandel, tidak mau memberikan jalan. Nah, sebagai perilaku ithar itulah kita berikan jalan kepada orang yang membutuhkan. Kita berikan jalan, kita menepi, kita berikan mereka lewat. Itu termasuk ithar. Walaupun kita yang lebih dulu sampai, kita yang lebih dulu menggunakan jalan itu, namun kita berikan jalannya biar dia lewat duluan. Itu namanya ithar. Mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Dan juga misalnya di fasilitas umum, misalnya kayak di mall, kita ke mall, ke swalayan misalnya, antri, ya, dengarkan anak-anak, antri.
Kemudian ada orang tua di belakang sudah rentah, sudah pakai kursi, sudah pakai tongkat. Ya, kita berikan dia lebih dulu. Sebagai bentuk kita memuliakannya, ithar. Kita muliakan, kita berikan dia lebih dahulu. Atau mungkin ada orang disabilitas, atau orang yang cacat misalnya, atau orang hamil, punya bayi, ya, kita dahulukan dia. Itu sebagai bentuk ithar, kita mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Dan itu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saya yang dapat kami sampaikan untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesalahan kekhilafan, itu datang daripada diri pribadi kami, dan jika ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.